Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Elvia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada teks cerita pendek atau cerpen. Ya, di sini yang akan kita bahas adalah pertama tentang struktur teks cerpen. Di dalam struktur teks cerpen itu ada orientasi, ya, ada komplikasi, ada evaluasi, dan juga ada resolusi. Jadi, di dalam struktur teks cerpen ini ada 4 bagian. Orientasi adalah berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Biasanya ini terdapat di bagian awal. Berikutnya ada komplikasi. Komplikasi adalah pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Ya, tahap penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik hingga konflik memuncak atau klimaksnya. Ya, jadi di dalam komplikasi di sini ada beberapa tahapan, ditandai dengan reaksi seorang tokoh ya dalam cerpen tersebut terhadap konflik yang dimiliki, sampai dengan mulai munculnya konflik, lalu semakin meningkat konfliknya sampai muncul klimaksnya ya, gitu. Nah, berikutnya adalah evaluasi. Tahap evaluasi ini ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya ya. Setelah konflik itu selesai sampai ke puncaknya ya, lalu ada tahap evaluasi di mana tahap ini ditandai dengan mulai muncul diarahkan pada pemecahannya ya. Berikutnya yang terakhir adalah resolusi. Pada tahap ini ditandai dengan upaya pengarang untuk menggunakan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh ya. Jadi di tahap resolusi ini tandanya adalah pengarang menggunakan solusi ya dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Nah, ini adalah struktur teks cerpen. Berikutnya kita akan masuk ke dalam aspek kebahasaan di dalam teks cerpen ya. Aspek kebahasaan di dalam teks cerpen yang pertama menggunakan kalimat deskriptif atau menggambarkan sesuatu ya. Nah, di dalam kalimat deskriptif ini penulis menggambarkan sebuah latar, menggambarkan tokoh ya, juga menggambarkan yang lainnya. Yang di sini yang lainnya banyak ya, bukan hanya latar, tokoh, tapi misalkan digambarkan alurnya seperti apa gitu ya. Lalu latarnya diperjelas, misalkan suasananya, latar tempatnya, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah kebahasaan yang dipakai dalam teks cerpen ini adalah menggunakan kata atau kalimat ekspresif ya. Kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Contohnya seperti ini. Di dalam sebuah cerita atau cerpen itu terdapat kalimat, "Wah, bagus sekali pemandangan ini," gitu ya. Nah, kalimat atau kata yang diambil adalah bentuk ekspresi ya. Jadi di dalam cerpen kata atau kalimat ekspresif digunakan. Berikutnya yang ketiga adalah menggunakan majas ya. Majas di sini adalah pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu ya. Jadi sangat berguna sekali ketika kalian membuat sebuah cerpen ya, sebuah karangan cerpen, kalian menggunakan majas yang bisa menguatkan isi dari cerita yang kalian buat. Nah, anak-anak, majas di sini banyak sekali macamnya yang digunakan di dalam cerpen.
Berikut adalah macam-macam dari majas. Pertama, ada repetisi ya. Repetisi itu adalah majas perulangan kata, frasa atau kalimat yang dianggap penting ya. Jadi kata atau kalimat karena dianggap penting maka diulangi beberapa kali ya. Contohnya di sini, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu ya. Ini apa yang diulang, aku dan tanpamu ya gitu. Jadi ini karena yang diulang adalah aku dan tanpamu, berarti ketika ini diulang itu adalah kata yang sangat penting gitu ya. Yang kedua adalah eufemisme ya. Majas ini adalah ya majas menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar dan kurang sopan ya. Kalau misalkan ada kata yang kasar dan kurang sopan lalu kita akan memperhalus kata tersebut, maka ini disebut majas eufemisme ya. Contohnya, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Nah, kata dibebas tugaskan arti sebenarnya adalah ya ini dipecat ya, tetapi ini kita menghaluskan sehingga ditulisnya dibebas tugaskan gitu. Terus ada lagi kata yang lain, misalkan meninggal ya. Meninggal itu kan mati ya, tapi kita menggunakan majas eufemisme ya, maka itu menghaluskan gitu. Lalu misalkan ada yang lain-lainnya lagi. Berikutnya yang ketiga adalah majas litotes ya. Majas litotes ini adalah majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong ya. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekadarnya ya. Di sini kata yang kita garis bawahi adalah membawa bingkisan sekadarnya. Padahal misalkan ya bingkisan yang dibawa itu sangat banyak isinya, wow gitu ya. Tapi dia mengatakan bingkisannya sekadarnya gitu. Terus ada contoh yang lain, misalnya seperti ini. Mari datang ke gubukku. Nah, padahal dia meminta orang tersebut untuk datang ke rumahnya. Jadi rumahnya diumpamakan sebagai gubuknya. Karena tadi ya, yaitu merendah-rendahkan diri sendiri agar tidak terkesan sombong gitu. Berikutnya yang keempat adalah pleonasme ya. Ini majas pleonasme, yaitu majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan ya dalam satu kalimat. Jadi majas ini ada kata yang bersinonim tapi digunakannya bersamaan dalam satu kalimat ya. Contoh di sini adalah menara kota itu menjulang tinggi. Nah, kata yang sinonimnya apa di sini? Yaitu adalah menjulang tinggi. Itu kan maknanya sama ya, jadi sinonim gitu ya. Jadi itu adalah majas pleonasme gitu. Berikutnya ada majas ironi ya, yaitu majas yang menyatakan suatu hal secara berbalikan dengan maksud menyindir ya. Ironi ini adalah sering banget disebut sebagai majas sindiran ya. Contohnya, rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu ya. Padahal kalau kita tahu ya, seragam yang tidak pernah disetrika itu pasti akan kusut gitu ya. Itu. Ini adalah majas ironi. Berikutnya ada majas hiperbola ya. Majas hiperbola itu adalah majas yang memberi makna secara berlebihan ya. Memiliki fungsinya itu secara berlebihan, atau bisa kita sebut adalah majas yang berlebih-lebihan. Contohnya, harga cumi menggila di pasar gitu ya. Padahal gak mungkin cuminya jadi gila di pasar ya. Ini menggambarkan bahwasanya harganya saking mahalnya gitu ya, sampai diperumpamakan harga cumi itu menggila di pasar gitu ya. Ini majas hiperbola. Berikutnya lagi ada majas simile ya.
yaitu adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Contohnya ini, bentuk aslinya aneh seperti semut hitam yang berbaris. Saking anehnya ini orang tersebut mengumpamakannya seperti semut hitam yang berbaris ya. Saking rumitnya nih kalau digambarkan, jadi dia mencari objek yang lain yang sederhana yang orang lain juga bisa memahaminya gitu. Berikutnya ada majas metafora, yaitu majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Ya, ini contohnya adalah ia harus bekerja membanting tulang. Ya, perlambangannya adalah membanting tulang. Secara langsung tidak benar-benar dibanting tulangnya, tapi ini adalah perumpamaan ya, menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Artinya apa coba? Ia harus bekerja membanting tulang, berarti sangat bekerja keras gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah majas personifikasi ya, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Nah, contoh nih, awan hitam melahap langit dengan buasnya ya. Ini ada kata melahap. Siapa sih yang biasa melahap tuh? Manusia kan. Kita makan gitu ya, melahap apa gitu ya, melahap sayuran, melahap buah-buahan gitu ya. Nah, ini majas ini mengumpamakan ada benda mati ya sebagai manusia. Benda matinya apa di sini? Awan hitam. Apakah awan hitam bisa melahap gitu ya, memakan gitu ya? Gak bisa kan aslinya. Nah, ini adalah majas personifikasi. Lalu ada contoh yang lain, misalkan ya, nanti anak-anak bisa mencari mungkin referensi dari yang lainnya tentang contoh-contoh dari majas yang kita bahas hari ini ya. Begitu saja pertemuan kita kali ini tentang struktur teks cerpen dan juga kebahasaan cerita pendek ya, yang kali ini kita bahas bersama. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.